Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bunda ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman grade 3 Abdurrahman bin Auf yang Masya Allah sekali sampai saat ini teman-teman masih semangat, masih teman-teman disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, murojaahnya juga hebat, luar biasa. Bunda terima kasih banyak kepada teman-teman dan ayah bunda yang sudah membimbing teman-teman belajar di rumah. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelum-sebelumnya teman-teman kan sudah membahas banyak sekali ya di tema 5 ini. Nah, sekarang kita akan berkunjung, kita akan bertemu dengan sikap keberagaman. Nah, teman-teman bisa dilihat di tema 5 halaman 71. Oke, Bunda akan bantu membacakan teksnya. Teman-teman juga boleh ya sambil belajar membaca di rumah. Siang ini cuaca sangat cerah. Pulang sekolah, Ahmad bermain bersama teman-temannya. Mereka adalah Rasti, Melani, Ana, Wayan, dan Togar. Mereka memiliki latar belakang daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka selalu bermain bersama-sama dengan rukun. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain engklek. Meskipun permainan kesukaan mereka itu berbeda-beda, tetapi mereka dapat bermain dengan rukun. Tiba-tiba langit tampak gelap. Terdengar suara gemuruh di langit. Sepertinya akan turun hujan, kata Wayan. Iya, kata Melani. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil Ahmad. Nak, bantu ibu mengangkat kursi-kursi itu ke dalam rumah. Biar kami yang mengerjakannya, Bu, kata Wayan. Terima kasih, Nak. Mereka bekerja sama menata kursi di ruang tamu. Mereka merasakan bahwa dengan bekerja sama dan bersatu, pekerjaan berat terasa ringan dan cepat selesai dikerjakan. Sekarang ruang tamu menjadi rapih kembali. Terima kasih teman-teman sudah membantu menata meja dan kursi, kata Ahmad. Oke, demikian teman-teman teks tentang keberagaman. Nah, kalau di sana tadinya itu contohnya seperti dengan teman-teman sekolah. Nah, teman-teman, setelah teman-teman membaca teks tentang keberagaman, teman-teman silahkan cari contoh lain dari sikap bersatu dalam keberagaman itu apa. Contohnya ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di halaman 72. Di sana ada tabel contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Perintahnya sih memang harusnya berdiskusi, tapi kita masih dalam keadaan belajar di rumah dan masing-masing. Jadi teman-teman boleh mengajak diskusi dengan kakaknya misalnya, atau dengan ayah dan bundanya juga boleh. Atau teman-teman sendiri deh, Bun aku udah tahu kok sikap bersatu dalam keberagaman itu contohnya apa. Nah, boleh teman-teman silakan tulis. Cukup 3 saja. Cukup 3. Setelah teman-teman menuliskan contoh dari bersikap bersatu dalam keberagaman, selanjutnya teman-teman sebutkan manfaatnya itu apa. Kira-kira contoh ya, misalnya sikap bersatu dalam keberagaman. Contoh Bunda misalnya bekerja sama. Nah, manfaat dari bekerja sama itu apa? Gitu. Kemudian pada kolom yang ketiga yaitu tentang akibat. Nah, ketika kita bekerja sama itu akibatnya apa? Kalau tadi kan diceritanya misalnya pekerjaan yang berat itu terasa ringan, pekerjaan itu cepat selesai, begitu. Jadi teman-teman hanya menuliskan yang pertama contoh sikap bersatu dalam keberagaman, yang kedua manfaatnya, dan yang ketiga adalah akibatnya ketika kita bersatu dalam keberagaman. Kita masih ada di tema 5 dan sekarang kita berkunjung ke halaman 90. Oke, nah teman-teman masih ingatkah kita sudah membahas tentang cuaca, bahwa cuaca di Indonesia itu ada 4. Yang pertama cuaca panas atau cerah.
Ada cuaca mendung, ada juga berawan, ada juga hujan. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang cuaca atau tentang musim pancaroba, yaitu keadaan alam yang berganti-ganti. Dalam satu hari itu bisa saja sampai 4 cuaca pun terjadi. Kemudian teman-teman juga terima kasih yang sudah membuat video tips bagaimana agar cara kita menghindari atau terhindar dari flu ya, yang biasanya memang terjadi pada musim pancaroba. Nah, ternyata teman-teman, cuaca pun itu akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari manusia. Cuaca akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari manusia. Nah, teman-teman bisa dilihat ada di halaman 91. Yang pertama itu, cuaca itu berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, baik itu pesawahan ataupun dia perkebunan. Tanaman itu memang memerlukan air. Ada tanaman yang perlu kelembaban, ada juga tanaman yang tidak perlu itu. Jadi kalau misalnya kering pun dia akan jadi gitu. Nah, tetapi apabila hujan terus-menerus bahkan mungkin mengakibatkan banjir atau mungkin mengakibatkan longsor. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, misalnya banjir. Kalau misalnya di pesawahan itu ya padinya akan rusak gitu. Atau misalnya di perkebunan kemudian terjadi longsor. Nah, itu pengaruh terhadap bercocok tanam. Kemudian cuaca juga berpengaruh teman-teman terhadap tanaman. Misalnya, tanaman itu kan memang memerlukan sinar matahari. Sangat memerlukan sekali. Tetapi apabila kemarau yang berkepanjangan, kemarau yang panjang, cuaca panas yang panjang, itu akan mengakibatkan tanaman menjadi kering. Ya, akan mengakibatkan tanaman menjadi kering. Kemudian yang ketiga, pengaruh cuaca juga ternyata berpengaruh teman-teman terhadap proses pengeringan. Misalnya, ada proses pengeringan garam, ikan asin, kerupuk. Nah, untuk para pekerja seperti itu sangat berpengaruh, membutuhkan panas, membutuhkan sinar matahari. Tetapi apabila hujan itu terus-terus berlanjut, yang biasanya mungkin akan bisa kering dalam 3 hari, tetapi bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat ketika musim hujan berkepanjangan. Atau juga berpengaruh terhadap pakaian, terhadap jemuran nih, pakaian yang kita jemur. Mungkin biasanya ketika panas kita cukup menjemur 1 hari, tetapi ketika musim hujan itu akan memerlukan 2-3 hari dan akan berdampak juga terhadap pakaian itu menjadi bau tidak sedap. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ternyata cuaca juga itu berpengaruh teman-teman terhadap pakaian yang digunakan. Mungkin ketika musim hujan, kita akan lebih senang menggunakan jaket ya, pakaian-pakaian yang tebal, pakaian-pakaian yang dapat menghangatkan badan, yang bisa terbuat dari bahan wol mungkin. Nah, tetapi ketika misalnya cuacanya panas, kan teman-teman tidak mungkin menggunakan pakaian yang tebal, tapi biasanya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Nah, itu teman-teman, 4 pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Berpengaruh terhadap bercocok tanam, berpengaruh terhadap tanaman, berpengaruh terhadap proses pengeringan, dan juga berpengaruh terhadap pakaian yang kita gunakan. Nah, selanjutnya pada halaman 93, teman-teman cukup memindahkan informasi yang sudah dibaca pada halaman sebelumnya ke tabel yang ada di halaman 93. Ya, tabel 2.4 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama terhadap kegiatan bercocok tanam apa nih? Tadi kan teman-teman udah baca, tulis sama teman-teman dipindahin. Terhadap pertumbuhan tanaman, apa pengaruhnya? Ditulis juga gitu, dan seterusnya. Paham ya teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan Bunda tunggu tugasnya. Oke deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.